Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, senang sekali jumpa dengan Anda semua malam hari yang spesial kita di acara Zoom Vaganza AWM Starlight ya. Saya lihat ini sudah segar-segar muka teman-teman sekalian semuanya, dan banyak sekali rekan-rekan kita yang baru pertama kali hadir ya malam hari ini juga ikut hadir meriahkan Zoom Vaganza kita di hari Jumat yang spesial ya. Oke, bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin belum tahu apa itu Zoom Vaganza ya, Zoom Vaganza adalah bagaimana kita wawancara ya, bagaimana strategi bisnis daripada seorang peraih reward ya. Dan luar biasanya teman-teman sekalian, malam hari ini Anda beruntung sekali ya, karena pembicara tamu kita hari ini adalah seorang ASN ya, seorang aparatur sipil negara, dan jabatannya nggak main-main loh. Beliau ini seorang kepala dinas ya. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita dan kisahnya beliau ini, mengapa bisa ada di AWM ya, dan mengapa akhirnya beliau ini juga adalah salah satu cabang di Kota Palu ya kan, dan tentu saja meraih reward sebagai Ruby ya, dan juga meraih reward Tour Vietnam di 2025 ya. Tentu saja Anda semua penasaran dengan beliau ya. Saya cek dulu apakah Pak Samsir sudah ada ya kan, kita lihat. Oke, Pak Samsir sudah ada. Pak Samsir silakan bisa dibuka mikrofon dan videonya Pak Samsir ya. Ya, Pak Jon. Oke, baik, ini dia nih Pak Samsir ya. Oke, baik. Oke, teman-teman sekalian, tentu saja Anda mungkin juga sudah tidak sabar nanti untuk bertanya lebih dalam kepada beliau ya. Assalamualaikum Pak Samsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar Pak Jon? Baik ya. Pak Samsir, posisi di mana ini? Lagi di rumah di Palu. Di rumah ya. Oke. Baik. Iya Pak Samsir, terus terang ini banyak teman-teman penasaran nih Pak, ingin tahu latar belakang Pak Samsir, terus bagaimana strateginya gitu kan, kok bisa akhirnya seorang ASN dan kabarnya adalah seorang kepala dinas akhirnya bisa ada di AWM dan bisa menggerakkan yang namanya gerakan organik nasional ya bersama dengan kami gitu ya. Oke, Pak Samsir, asli mana Pak Samsir sebenarnya? Kalau asli suku Bugis. Bugis ya, oke. Iya, Bugis. Kebetulan berdomisili di Kota Palu. Di Kota Palu ya, oke. Iya. Istri orang mana nih Pak? Istri orang Bugis juga, Pinrang. Bugis ya, oke. Anak-anak berapa nih Pak? Anak dua. Ya. Kita ngobrol santai aja nih Pak. Kita ngobrol santai. Ya, jadi biar teman-teman bisa lebih memahami nanti ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Samsir, kabarnya Pak Samsir ini ASN dan kepala dinas ya Pak ya? Apakah betul itu Pak? Oh iya, betul Pak Jon. Oke. Di dinas apa kalau boleh tahu Pak? Boleh nggak tahu nih? Dinas Komunikasi dan Informatika. Komunikasi dan Informatika ya. Oke. Berarti di Provinsi Sulawesi Tengah? Provinsi Sulawesi Tengah. Tepatnya di Kabupaten Sigi. Tetangga Kota Palu. Oh, tetangga Palu ya. Oke. Luar biasa ya. Sudah lama ya Pak ya di sana Pak ya? Tugas di sana ya? Iya, lumayan lama. Iya. Tapi sebelumnya saya dengar Pak Samsir juga dulu di pertanian sempat ya Pak ya? Dinas pertanian ya? Bagaimana Pak Jon ya? Karena sering sosialisasi bicara pertanian, jadinya dipikir orang pertanian, padahal bukan. Sebetulnya belajarnya pertanian sebetulnya dari Pornas awalnya. Oh gitu ya? Iya, jadinya kadang biasa sosialisasi di kecamatan, di teman-teman di kabupaten, pesertanya biasanya penyuluh, jadinya pikirnya bukan pertanian, padahal bukan. Cuma belajarnya juga di AWM Starlight sebetulnya. Iya. Berarti belum pernah di dinas pertanian ya Pak Samsir ya? Belum pernah. Iya, oke. Nah, ngomong-ngomong gimana nih ceritanya Pak Samsir? Nah, kalau boleh tahu gini Pak, saya ingin tahu sedikit lah ini. Gimana ceritanya? Udah berapa lama nih Pak di ASN Pak? 22 tahun. 22 tahun ya. Oke. Berarti sejak lulus sekolah udah langsung jadi ASN ya Pak ya? Iya, pas selesai kuliah. Selesai kuliah ya. Oke. Ya, selesai kuliah langsung ke ASN. Iya. Berarti latar belakang keilmuan di bidang komunikasi informatika. Iya, teknik informatika men. Teknik informatika ya. Oke. Tepat di dinas kominfo. Luar biasa. Sebetulnya sih ada hubungan juga dengan apa ya? Forms juga nih, gerakan organisasi nasional. Karena di kominfo itu bagian publikasi,
menyebarluaskan informasi yang bagus. Salah satunya gitu ya. Pornas. Oke. Berarti Pak Jon, Pornas juga salah satu informasi yang bagus ya, Pak ya? iya. Pak Jon bisa menyampaikan pantun satu? Bisa apa? Bisa menyampaikan pantun satu? Oh, silakan Pak. Iya. Oke Pak Jon, ya. Terima kasih banyak ya. Saya ada pantun satu nih. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di tengah kota. Cakep. Sungguh senang rasanya hati diundang wawancara ini malam dengan Mr. John GM KWN Staff yang luar biasa. Mantap. Cakep gitu ya katanya. Luar biasa ini Pak Samsir ini. Ya teman-teman sekalian, saya juga baru kalau nggak salah beberapa kali aja ketemu Pak Samsir ya, tapi memang belum pernah tanya-tanya seperti ini ya. Malam hari ini pun terus terang wawancaranya tidak disetting sama sekali, jadi kita mengalir aja gitu ya. Oke, Pak Samsir, ngomong-ngomong selama jadi kepala dinas memang Pak Samsir ini suka bisnis atau gimana Pak? Atau benar-benar fokus hanya menjalankan tugas saja Pak? Iya, sebetulnya sih suka bisnis, cuma belum ada bisnis kayaknya tepat. Karena awal mulanya kenal Pornas ini sebetulnya karena saya di dinas sebelumnya juga di dinas kontrak sebagai kepala bagian kemarin, terus diamanatkan jadi kepala dinas ke lapangan ke masyarakat. Keluhannya adalah masyarakat itu terutama di petani adalah kekurangan pupuk. Pupuk terutama yang urea dengan ponska itu tidak tahu apa itu urea apa itu ponska saja. Cuma itu keluhannya itu petani. Kekurangan pupuk. Kekurangan pupuk jadinya gitu ya. Akhirnya jalan selama 2 bulan 3 bulan. Sebelum ada Pornas jauh 6 bulan sebelumnya ada Pornas. Oh ini berarti kejadian ini sebelum kenal Pornas ya Pak ya? Sebelum kenal Pornas. Keluhannya di masyarakat itu terutama di petani, keluhan itu tadi kekurangan pupuk, terutama NPK dengan ponska itu tidak cukup digunakan di lahan pertaniannya, terutama padi. Sangat kurang. Itu 6 bulan sebelum Pornas. Alhamdulillah tiba-tiba ada keluarga Om cerita masalah Pornas. Saya tanya apa itu Pornas, dijelaskan pupuk ini termasuk NPK. Kayaknya tepat ini. Jadinya saya coba pelajari, akhirnya gabung lah di tahun lalu. Ngomong-ngomong Pak Samsir nih, kan Pak Samsir ada di pemerintahan lah ya. Menurut Pak Samsir kenapa sih kok di sana itu bisa susah pupuk, bisa langka pupuk? Padahal kalau dilihat-lihat kan banyak sekali pupuk itu Pak. Sebenarnya gimana Pak? Menurut Pak Samsir kenapa itu ya? Iya, sebetulnya sih kalau jatah untuk subsidi itu kalau menurut informasi yang dapat itu masih kurang sebetulnya Pak Jon, masih kurang. Iya, karena sebetulnya lahan kurang. Dari kekurangan itu jadinya salah satu sebutnya gagal dalam hal pertanian ini, dalam hal tanaman padi ini itu tadi harusnya pupuk urea atau ponska kapasitas untuk 1 hektar itu sekitar 6-8 maksimalnya, dengan ponska sekitar 4 itu cuma dapat biasa 2. Bayangkan Pak Jon, 2 karung atau 3 dipaksakan untuk memakai di lahan padi 1 hektar itu, jadinya hasilnya itu ya kurang maksimal. Ada gagal panen, ada hama apa semua dan lain sebagainya, jadinya terjadi gagal panen, jadinya trauma petani. Sebetulnya ada jalan keluar sebetulnya pada saat itu sebelum ada Pornas, ada Mutiara NPK Mutiara. Cuma keluarnya petani mahal. Mahal. Petani-petani yang banyak uang yang berdua. Mahalnya berapa Pak? Itu sekitar 1 jutaan. Dulu waktu tahun lalu saya tanya sekitar 850 sampai 900. Sekarang sudah 1 juta 1 karung. 1 karung ya. 1 karung berarti sekitar 50 kilo ya Pak ya? 50 kilo iya. 50 kilo ya. Oke. Nah, menurut Pak Samsir nih, kenapa kok bisa kurang ya Pak ya? Maksud saya, kenapa kok subsidi itu bisa kurang? Kenapa kok tidak sesuai dengan luasan lahan? Apa menjadi penyebab utamanya sih Pak? Kira-kira pupuk itu langka Pak? Tapi menurut ini saya cuma baca-baca di berita di mana ya kemarin kan ada kasus juga terkait bahan kimia dari Rusia pada saat perang Ukraina dengan Rusia itu. Salah satu juga itu penyebab kurangnya, karena memang bukan sebetulnya permainan, sebetulnya walaupun ada sedikit permainan juga, tapi itu sangat-sangat sedikit yang bahan baku pupuk kimia dari Rusia kemarin pada saat perang Ukraina Rusia.
Tapi Oh, sampai sekarang Pak Jun sekarang ini masih apa ya, masih kurang juga. Tetapi didapat di lapangan juga, ada ditemukan juga apa ya, pupuk urea atau fosfat yang bersubsidi itu harganya juga ada apa ya, ada harga yang di atas daripada subsidi. Oh, oke. Iya. Berarti ada. Jadi yang kemarin itu kan ada berita tuh Pak, ada yang ditangkap tuh di kementerian kan. Itu karena dia memalsukan pupuk. Itu Bapak dengar nggak? Itu kenapa? Ya, kemarin ya sempat saya baca di media juga. Nah, kemarin ada Pak Mentan juga ada memberhentikan berapa pejabat. Nah, salah satu temuannya adalah itu tadi pupuk, bayangkan itu Pak Joni, pupuk NPK palsu. Ketika masyarakat petani gunakan itu, iya pasti gagal karena palsu. Ya itu baru 2 hari lalu saya baca berita. Luar biasa ya, otomatis bisa berhasil itu ya karena palsu. Iya, karena palsu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Samsir, kenapa kok Pak Samsir akhirnya mau bergabung di AWM nih Pak? Ceritanya gimana Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan tadi di awalnya, memang ya sangat kekurangan pupuk yang petani gunakan di lahan padinya. Setelah 6 bulan berlalu, saya kenal Pornas, pupuk organik nasional teknologi. Saya tanya apa ini? Setelah saya pelajari, ini solusi bagus ini, apalagi ada pernyataan daripada ini yang bikin juga menarik juga, dari pernyataan dari Bob Sadino itu, jika ingin sukses dalam berbisnis kan sesuatu yang menjadi solusi buat banyak orang. Saya itulah dari inspirasi daripada Bob Sadino ini, saya ambil berarti peluang yang sangat besar ini adalah pupuk ini, karena memang masyarakat petani membutuhkan pupuk ini. Oke. Jadi memang Pak Samsir memang gabung AWM ya dengan produk Pornas tentu saja karena melihat bahwa Pornas ini bisa jadi solusi gitu Pak ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, apakah sebelumnya Pak Samsir belum pernah dengar ada produk sejenis, pupuk sejenis atau bisnis sejenis gitu? Sebelumnya belum pernah dengar atau gimana Pak? Kenapa Bapak memilih AWM dan Pornas? Belum pernah sih, belum pernah. Jadi belum pernah ya Pak ya? Iya, memang saya betul-betul belajar terkait pada umumnya adalah pertanian itu nanti pada saat saya kenal Pornas ini, disitulah saya belajar masalah pertanian, bagaimana cara bertani yang bagus, sampai petani itu sampai sukses, apa yang menjadi faktor-faktornya itu ya. Oke. Berarti di Pornas ini memang belajarnya ya Pak ya? Banyak ilmu. Alhamdulillah Pak John, saya kenal alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat dari sini. Iya. Nah, ngomong-ngomong, kenapa kok Bapak bisa yakin gitu loh Pak dengan Pornas ini, dengan AWM itu, kok bisa Bapak yakin produk ini kan Bapak baru kenal ceritanya. Artinya biasanya kan gitu Pak, biasanya namanya batang baru ya, promosinya tuh kan kencang gitu Pak, kadang-kadang hiperbola gitu ya. Tapi Bapak kok percaya gitu loh Pak, dan saya yakin Bapak nggak langsung memutuskan, pasti ada waktu lah ya. Kira-kira kenapa Bapak yakin produk ini? Iya, sebetulnya ada proses, tidak langsung. Ada proses sekitar 2-3 bulan, lama juga karena butuh pembuktian. Tapi sebelumnya saya dulu baca referensinya. Apa sih itu Pornas? Unsur-unsur apa terkandung di dalamnya? Ya, yang luar biasa nih Pak Jun, ini teknologi nano ini. Biasa. Ini kan teknologi kan bukan cuma di Pornas, termasuk kalau di mobil itu ada Diko mobil, itu kalau pada saat di Diko mobil itu pori-pori kecil itu kan masuk semua di dalam, menghaluskan itu. Teknologi nano itu sudah saya tahu. Kebetulan di pupuk ini ada teknologi nano, apa itu? Pelajari. Ini bagus ini. Akhirnya kemarin tahun lalu ya, dari program dari AWM Sarla itu kemarin ada programnya Demplot. Termasuk kita lihat Demplotnya, alhamdulillah, lihat testimoni semua, alhamdulillah berhasil. Betul ini kalau teknologi ini Pak John, saya sudah tahu, sudah lama kenal. Kalau teknologinya kebetulan di pupuk ini baru saya kenal teknologi nanti di Pornas ini pupuk. Teknologi nano. Berarti waktu itu memang ada Demplot ya Pak ya di daerah Bapak ya? Ada, itu tanaman apa aja tuh Pak yang diuji coba Pak dan berhasil? Termasuk padi, coklat pada situ belum, kakao belum pada saat itu, padi dengan tanaman-tanaman sayur. Dengan tanaman keras seperti mangga. Oke. Termasuk di rumah juga, termasuk di rumah saya uji coba dengan lengkeng itu, jadinya lengkeng di belakang rumah ini, jadinya tidak ada musim, jadi berbuah terus Pak Jun. Mangga juga. Luar biasa ya. Betul. Berarti
betul-betul prosesnya ini teknologi nano ini yang masuk di lentisel pori-pori batang dengan stomata betul-betul efektif. Cuma satu saya punya pertanyaan pada saya sama tidak salah sama Pak Andi Waldi atau ya Pak Presiden. Jangan sampai kita promosikan ini pupuk ini ketika banyak permintaan itu apa biasanya produk itu biasanya komposisinya berubah hasilnya biasanya. Iya, cuma itu pertanyaan dia bilang insya Allah tidak berubah karena kita punya pabrik sendiri. Saya kaget, pabrik sendiri. Berarti bagus ini. Ada pabrik sendiri bukan maklon. Jadinya bisa memproduksi banyak lah dan mempertahankan kualitas. Tapi terbukti, saya sudah pernah juga jalan-jalan ke pabrik ketemu formulatornya langsung Mas Didi. Malahan Fornas ini sekarang ada generasi keempat itu sampai generasi keempat ini luar biasa. Itu sampai batang itu kuat kalau di padi. Jadi meningkat kepercayaan. Meningkat dia punya apa? Keyakinan meningkat. Jadinya tambah yakin. Jadinya saya memutuskan ini bisnis sangat bagus. Karena di sini saya lihat peluangnya besar untuk berbisnis karena insya Allah produk-produknya itu bisa lebih bagus ke depannya. Ya. Oke. Bagi teman-teman bisa dengar sendiri tadi ya, ternyata memang Pak Samsir ini uji coba di rumahnya ada mangga, ada kelengkeng, yang biasanya berbuah musiman, tapi dikasih Fornas ini kok nggak ada musimnya, jadi maksudnya berbuah terus gitu ya Pak ya? Berbuah terus Pak Joni, ada. Luar biasa ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Samsir nih dari Pak Mas Sidik nih. Ini banyak yang penasaran Pak, karena banyak yang ingin punya tim kepala dinas kayak Pak Samsir, ya kan? Nah ini nih. Pak Sidik nih, apa yang disampaikan oleh orang yang mengenalkan Fornas ke Bapak sehingga akhirnya Bapak tergerak untuk join di bisnis ini. Nah ini loh Pak, waktu itu yang paman yang mengenalkan ini siapa sih Pak namanya paman? Pak Tasmin di Makassar. Pak Tasmin ya, oke Pak Tasmin mengenalkan Bapak ngomongnya apa gitu loh Pak. Nah ini ditanya Pak Mas Sidik. Iya, gimana Pak Jan? Jadi waktu itu Pak Tasmin itu ditanya nih sama Pak Tasmin itu sebenarnya ngomong apa sih ke Bapak gitu loh, kok akhirnya Bapak tuh mau tertarik gitu loh Pak untuk bergabung. Yang diomongin Pak Tasmin ke Bapak dulu waktu 1 tahun yang lalu itu apa sih gitu loh Pak Mas? Tadi 6 bulan sebelum Fornas saya kenal itu kan tadi keluhannya masyarakat terutama di petani karena saya memang berhubungan juga dengan masyarakat di desa-desa saja di kecamatan berhubungan. Nah itu keluhannya tadi itu pupuk NPK pupuk urea dan Ponska keluhannya di pupuk. Nah itu 6 bulan sana. Kebetulan Pak Tasmin kebetulan ada ke Palu. Jalan apa semua akhirnya ada informasikan datanya. Nah, di mana posisi dia bilang ada kebetulan di Jakarta pada saat itu dia telepon. Ada ini bagus. Produk bagus. Ceritain apa itu Fornas, cerita Fornas. Begini. Fornas itu apa? Pupuk. Jadi sambung ini cocok ini. Pupuk. Kebetulan saya juga masyarakat ini mau cari jalan keluar pada saat itu mencarikan pupuk urea dan Ponska pada saat itu. Memang sangat-sangat terbatas itu pupuknya. Jadi ceritanya Pak Tasmin cerita. Ada pupuk ini bagus ya. Akhirnya janjian ketemu di Pak sudah cerita dari situlah awalnya kenal Fornas. Setelah itu saya pelajari kebetulan teknologi nano ini yang saya cerita tadi bagus. Akhirnya kita coba tes sekitar 2 bulan 3 bulan lama juga Pak Jun baru gabung. 3 bulanan mungkin ya 2 bulan 3 bulan. Tapi ngomong-ngomong waktu itu Pak Tasmin cerita nggak mengenai bisnisnya Pak? Belum cerita ya. Jadi artinya cuma ditawarkan untuk join dengan produk Fornas. Jadi nggak diceritakan sama karena pada saat itu. Karena memang sebetulnya Pak Jun kalau bicara marketing plan ini bicara bisnis multilevel baru pertama ini Pak Jun. Baru pertama ya luar biasa. Dan saya juga sebetulnya susah untuk di closing dengan bisnis itu. Oke. Jadi banyak karena itulah stigma buruk di masyarakat itu terkait ini. Padahal ternyata Pak Jun saya gabung ternyata luar biasa kalau kita berbisnis di multilevel marketing ternyata. Padahal sebetulnya saya itu paling susah untuk closing kalau bisnis ini. Awalnya di produk Pak Jan, Setelah itu dia jelaskan, setelah itu gabung jelaskan bisnis ternyata bagus. Pada saat refer ordernya ini rugi kalau tidak gabung masuk di sistem. Oke. Jadi sampai keluarga termasuk orang tua tanya, kok masih masih ambil kerjaan lain. Tidak ada waktu enggak
tidak cukup ini dengan pekerjaan ini, tidak maksudnya tidak cukup dengan penghasilan ini. Saya bilang sama orang tua ini, saya bilang sampingan. Bagus, saya bilang bisnis ini. Karena saya Pak Jun biasa saya luangkan waktu hari Sabtu hari Minggu turun ke kabupaten. Oke. Ya, betul sekali. Memang Pak Samsir saya yakin punya pemahaman begitu masyarakat kita dengan bisnis jaringan itu, karena memang kebanyakan nih Pak ya, kebanyakan kan memang produk bisnis jaringan itu kan tidak berkualitas ya Pak ya. Artinya ya cuma produk sekedar ada gitu kan, kebanyakan begitu ya kan. Tapi ternyata melihat Pornas ini ternyata wow, ini produk bukan sekedar ada gitu ya Pak ya. Artinya bukan produk yang biasa-biasa gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong gini Pak, kemudian bagaimana cara Bapak membangun bisnis Bapak di sana? Strategi apa yang Bapak terapkan? Kan Bapak sibuk nih Pak. Tadi Bapak bilang Senin sampai Jumat sibuk ya kan, kemudian Sabtu Minggu baru sempat turun. Ya, nah ngomong-ngomong apa strategi Bapak nih menjalankan bisnis AWM? Iya, yang saya lakukan itu, kalau misalnya di hari jam-jam kantor hari Senin sampai Jumat itu kita biasa ada pertemuan, ada rapat, ada pertemuan dengan masyarakat. Nah, setelah itu saya gunakan waktu untuk menceritakan ini. Ada loh produk pupuk namanya Pornas, teknologi nano, mengandung unsur hara makro, mikro, ini kelebihannya. Nah, setelah kegiatan rapat semua teman-teman, apalagi teman-teman rekan-rekan kepala dinas itu, termasuk kepala dinas peternakan, saya masuk juga di sama-sama teman-teman dinas peternakan itu penggemukan sapi dan kambing. Oh, itu pakai Pornas juga? Sudah masuk pakai Pornas? Iya. Luar biasa ya. Jadi memang istilahnya prospek Bapak ini memang lingkungan di dinas juga ya Pak ya? Iya, di pemerintahan, termasuk juga kalau ada kegiatan di masyarakat, biasa ada kegiatan-kegiatan terkait desa digital. Iya. Digitalisasi smart films apa semua. Itu setelah itu biasa saya gunakan kesempatan itu, karena biasa masyarakat itu rata-rata pekerjaannya itu di pertanian dan perkebunan. Di situ biasa saya ambil kesempatan menyampaikan ada produk yang bagus, solusi daripada pertanian, saya jelaskan. Alhamdulillah ada beberapa juga langsung belanja. Oke. Jangan-jangan jaringan Bapak ini kepala dinas semua nih Pak? Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong gini Pak Samsir, Bapak sudah pernah nggak ada satu pengadaan dengan Pornas? Satu proyek pengadaan dengan Pornas? Pernah ya Pak ya? Sudah pernah ya? Iya, pernah. Sudah pernah ya? Memang Pak Jun begini. Memang sebetulnya kalau itu ada, kebetulan kemarin lewat shelter juga saya sales terbuka, itu memang yang saya pakai teori koleksi pentahelix. Pak Jun mungkin pernah dengar, pentahelix itu ada 5. Memang pemerintah itu harus ada di dalamnya. Pertama ada kolaborasi kita dengan 5 hal ini, teori pentahelix. Yang pertama itu pemerintah, memang keterlibatan pemerintah harus ada di dalam Pak Jun. Pemerintah sebetulnya kalau kita membangun suatu daerah itu harus paling efektif, paling yang sudah kita lihat daerah-daerah yang maju itu memang teori ini yang dia gunakan, teori kolaborasi di bidang apapun, termasuk salah satunya termasuk gerakan organisasi nasional ini. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah harus ada di dalamnya. Yang kedua adalah pelaku usaha. Termasuk ini AWM Star Life ini pelaku usaha. Yang ketiga adalah akademisi. Akademisi. Yang keempat adalah masyarakat. Yang kelima adalah media. Dalam hal ini untuk media itu alhamdulillah saya diamanatkan untuk jadi Kepala Dinas Kominfo. Di situ media di Kominfo kita pegang, ada MOU, ada 23 media kita kerjasama untuk mempublikasikan semua apapun potensi daerah. Salah satu itu kita masukkan juga gerakan organisasi nasional dengan produk kita Pornas. Sangat-sangat manjur. Yang selanjutnya tadi Pak Jun dengan akademisi itu ini ada kita punya teman leader juga Pak Amrizal itu kita tahun ini menggagas memang buat Perda Pak Jun itu 1 tahun memang 1 tahun. Kalau Perbu 6 bulan. Perbu ini yang sekarang digagas teman-teman di Dinas Pertanian Provinsi itu, termasuk Pak Amrizal yang sekarang juga sudah di leader daripada Pornas itu, dia menggagas salah satu tim penyusun
Perda peraturan daerah tentang pertanian organik, Pak Jun. Oh, oke, luar biasa ya. Ini sangat luar biasa. Iya, ada tim akademisi, salah satu Pak Amrizal di dalamnya. Itu menggagas Perda. Dari Perda ini insya Allah tahun depan kemungkinan sudah rampung karena kemarin sudah uji publik. Termasuk saya juga kemarin sebetulnya diundang juga kemarin. Oke. Itu nanti apa ya? Itu tadi saya bilang teori tadi harus kita gunakan pemerintah pelaku usaha dengan akademisi. Karena tadi itu untuk menyeluruhkan, karena di masyarakat itu terkait masih ada beberapa teman-teman petani itu memang bicara pupuk organik itu karena pikirnya masih teknologi fermentasi, lambat, gagal. Belum tahu ini Pornas apa itu. Makanya kehadiran dengan pemerintah dengan kita bungkus dengan regulasi berdasarkan Perda. Nanti Perda Provinsi Sulawesi Tengah ini nanti itu nanti kita sebarluaskan nanti ke Bupati Wali Kota untuk membuat regulasi tadi itu. Nanti setelah masuk di kabupaten nanti itulah nanti ada lahan-lahan organik, nanti itu fokusnya ke situ nanti. Oke. Ya luar biasa. Jadi memang di sana ini gerakan organik nasional itu memang betul-betul pemerintahnya konsen banget ya Pak ya? Iya, terbukti bahwa Perda Pak Gup. Keluar Perda ya, luar biasa ya. Iya, keluar Perda. Tapi menurut Pak Samsir, kenapa daerah lain tidak seperti di situ ya? Maksud saya belum sampai daerah lain itu mengeluarkan Perda. Itu menurut Bapak kenapa? Kalau kabupatennya saya belum tahu. Yang saya tahu kemarin saya jalan-jalan di Makassar. Di Makassar itu tidak salah ada 23 kabupaten kota. Saya belum dapat waktu lah jalan-jalan. Ada salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ya. Kampungnya Pak Presiden Pak Andi Waldi. Itu ada salah satu, saya sudah ketemu langsung ke sana, saya komunikasi. Di sana memang sudah jalan Pak Jun, bukan cuma sudah jalan. Itu ada suatu kabupaten itu memang jalan. Itu sampai kabupaten itu ada lahan pertanian lahan organik itu 43 hektar. Iya. Pupuk apa digunakan? Digunakan itu pupuk fermentasi yang kelompok-kelompok tani olah sendiri itu. Ketika saya masuk di sana, selalu ini loh ada teknologi ada pupuk organik yang berteknologi, tidak usah capek-capek bikin pupuk itu. Saya langsung dengan kepala dinasnya cerita karena kebetulan teman juga Kadis Pertanian. Oke. Alhamdulillah ya. Nanti bisa masuk. Oke. Jadi kalau saya bisa narik kesimpulan gini Pak, sebenarnya gerakan organik nasional ini pemerintah kita sebenarnya udah mencanangkan ya sejak lama. Namun karena mereka belum ketemu solusi ya dalam berupa sebenarnya realisasinya ini pakai pupuk apa sih gitu kan? Karena kembali lagi kalau masih pakai fermentasi begitu kan jadi lambat lagi ya Pak ya. Jadi lambat lagi. Jadi kata kuncinya sebenarnya memang mereka ini harus kenal Pornas kan Pak ya. Betul ya? Harus wajib Pak Jun, wajib. Iya. Karena sebetulnya sebelum ada Perda juga ini Sulawesi sudah ada program sebetulnya, sudah program pertanian organik sebetulnya sudah dibina apa semua. Tapi tadi itu fermentasi, jadinya petani capek juga mau begitu, maunya simpel. Jalan keluar itu adalah Pornas memang. Oke. Baik teman-teman seluruh Indonesia ya, Anda udah dengar sendiri ya, seluruh Indonesia dan beberapa negara. Ini saya lihat ada beberapa teman-teman dari Hong Kong, dari Malaysia, ya kan, masuk di sini. Jadi tadi udah dengar sendiri bahwa sebenarnya pemerintah kita tuh sudah mencanangkan yang namanya gerakan organik nasional, ya kan. Bahkan sudah ada undang-undang mengenai pertanian organik kalau nggak salah ya, Mas Samsir ya. Nah, namun realisasinya memang selama ini selalu mental di tengah jalan karena belum ada solusi produk yang ada di lapangan gitu kan. Karena selama ini arah pertanian organik itu selalu menggunakan pupuk fermentasi yang akhirnya kita tahu bersama lambat ya, perlu proses pembuatan yang ribet ya, memakan waktu dan akhirnya hasilnya pun juga nggak maksimal karena sekali lagi kita udah tahu masalahnya adalah masalah tanah gitu kan, tidak mendasar menyelesaikan masalah. Tapi dengan Pornas akhirnya ternyata bisa menyelesaikan masalah-masalah itu sehingga akhirnya seperti contoh di daerah Pak Samsir di Sigi ya Pak ya? Sigi. Ya, daerah Sigi ya di Sulawesi Tengah ya, mereka sudah mengenal Pornas sehingga program yang namanya pertanian organik ini pun akhirnya bisa direalisasikan dan bisa mendatangkan hasil kan gitu Pak, intinya Pak ya. Karena kalau cuma program, cuma aktivitas tapi hasilnya juga jadi nggak ada kan akhirnya mental lagi ya Pak ya, betul ya Pak ya. Jadi yang penting kan hasilnya. Pemerintah ini sebetulnya sudah, kalau saya lihat ini, saya lihat sebetulnya 5 tahun yang lalu, contoh misalnya Kabupaten Sigi, saya intip-intip, saya baca RPJMD. Iya. RPJMD itu Pak Bupati, Wakil Bupati pada saat itu 5 tahun yang lalu itu memang sudah masuk di RPJMD itu terkait pertanian organik Pak Jun. Berarti yang sudah masuk di RPJMD. Iya.
Oke. ada masuk di program unggulan, salah satu itu pertanian organik ternyata ada. Cuma tadi itu mungkin belum ketemu pupuknya ini. Memang bahannya juga kalau sudah diajarkan memang membuat pupuk organik apa semua. Jadinya awalnya iya oke 1 bulan 2 bulan. Sekitar 3 bulan 4 bulan mungkin capek. Jadinya minta tolong juga untuk dibuatkan itu. Jadi berat. Memang solusinya adalah ini teknologi nano ini. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong Pak Samsir, kan Pak Samsir saya yakin nih udah mulai mendengar di luar sana itu kan ada beberapa produk pupuk juga yang pakai teknologi nano gitu loh Pak. Nah, saya yakin mungkin Bapak pernah mendengar, saya nggak tahu pernah dengar atau tidak. Kira-kira pernah dengar nggak Pak? Sudah pernah dengar karena kebetulan berkecimpung sudah di pupuk, jadinya tahu sudah pupuk organik. Tahu semua ya. Ada nitrogen, yang katanya nano ya Pak. Yang katanya nano ya Pak ya. Kalau katanya nano baru satu saya dapatkan. Ada satu pupuk organik, teknologi baru satu pupuk organik, 2 dengan Porna dengan yang satu itu. Tapi setelah kita cek apa semua itu belum ada sertifikat organiknya. Ini juga kalau masuk di pemerintah pengelolaan, namanya uang negara dibelanjakan itu harus sesuai dengan regulasi, harus bersertifikat itu, jadi tidak bisa juga. Makanya enggak bisa. Ya, nah itu ini ada satu. Sekarang teknologi pupuk yang teknologi nano itu 2 sekarang, Porna 1 dengan yang itu 1. Oke, nah ini kata kuncinya teman sekalian ya. Jadi kata kuncinya adalah Pornas ini. Jadi kalau teman-teman di lapangan itu nanti ketemu tuh ada merek nano yang lain gitu ya, yang katanya nano. Tapi kelebihan daripada Pornas ini adalah pupuk teknologi nano yang punya sertifikasi organik. Nah tadi dengar sendiri kan dari Pak Samsir bahwa pemerintah kita itu tentu saja mereka mengeluarkan anggaran untuk belanja itu tentu saja produk yang memiliki sertifikasi ya Pak ya, itu jadi nilai lebih ya Pak ya, sertifikasi itu sertifikasi organik, karena memang yang dibutuhkan adalah organik kan gitu ya Pak ya. Karena kalau tanpa sertifikasi bisa dikatakan kata-kata organiknya itu kan baru katanya ya Pak ya, kalau tanpa sertifikasi ya. Kalau belanja pribadi oke tidak masalah, tapi ketika belanja uang negara dibelanjakan masuk di pengadaan itu harus, kalau bicara organik ya dibuktikan dengan regulasi. Oke. Baik ya. Dan teman-teman sekalian, sebagai informasi buat Anda, sertifikasi organik itu tidak mudah ya. Tidak gampang dan tidak bisa diselesaikan dengan uang saja. Jadi betul-betul itu diobok-obok itu pabrik ya. Pupuk ini diobok-obok prosesnya dari awal sampai akhir ya. Jadi kalau tidak benar-benar organik ya, dan tidak betul-betul bisa menghasilkan kapasitas yang massal, ya maksudnya kapasitas massal itu gini teman-teman sekalian. Saya yakin Anda pernah mendengar ada profesor, ada orang yang bisa produksi pupuk, tapi ketika diminta untuk produksi banyak, dia nggak bisa, kan? Nah, jadi salah satu syarat di sertifikasi itu pupuk ini sudah organik, sudah keluar sertifikasinya, tapi syarat lainnya harus bisa diproduksi massal. Ini penting juga, karena kalau bisa buat organik, tapi nggak bisa diproduksi secara massal dan cepat, itu juga nggak bisa memenuhi kebutuhan. Seperti kata Pak Samsir tadi bilang kan, beliau nanya kan ke Pak Presiden kita, ini pupuknya udah bagus nih, nanti kalau tiba-tiba rame yang beli nanti gimana nih kelanjutan stoknya, jangan-jangan tiba-tiba hilang kan gitu kan. Karena banyak sekali pupuk organik kayak gitu juga, saya sering dengar juga tuh Pak, ya kan, sudah disenangi petani, udah bagus, tapi ketika si profesornya suruh buat lagi dalam jumlah banyak, aduh ntar dulu nggak bisa buat banyak, begitu ya kan. Nah, tapi Pornas sudah aman karena kita pabrik sendiri. Mudah-mudahan Pak Jon aman, mudah-mudahan tidak kualitas tidak menurun, malahan meningkat terus. Amin. Karena saya sudah pernah dengar langsung sama formulator Mas Didi juga, sudah meningkat terus sampai batang itu kuat. Meningkat terus. Karena tadi seperti kata Pak Samsir, kita udah ada di generasi 4 teman-teman sekalian. Pornasnya udah generasi 4. Dan generasi 4 ini disempurnakan terus ya, tapi menariknya harganya nggak berubah gitu, karena kita pabrik sendiri ya. Dan generasi keempat ini memang dibuat antisipasi El Nino di masa depan, karena El Nino ini nanti musuhnya itu katanya adalah angin ya Pak ya, musuhnya tuh angin kenceng gitu kan. Nah jadi kalau misalnya padi ini hasilnya bagus, tapi kalau kena angin kenceng kan rubuh juga gitu kan. Nah makanya salah satu kata kunci di generasi 4 ini dia memperkuat batang seperti kata Pak Samsir tadi, karena kalau batangnya kuat ya minimal kalau kena badai gitu ya nggak terlalu hancur-hancur banget lah gitu kan, masih bisa dipanen gitu kan, kata kuncinya begitu. Kita lanjut nih Pak, waktunya terbatas, nanti teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom chat, nanti bisa buka langsung bertanya. Sesi terakhir nih Pak, kita bicara mengenai bisnisnya nih Pak, ya kan. Nah kalau menurut Pak Samsir nih, ya kan,
kira-kira bisnisnya asik nggak? Ya dari sisi income-nya Pak, dari sisi penghasilannya. Karena saya tahu Pak Samsir ini bonusnya banyak ini soalnya. Kira-kira gimana menurut Bapak nih Pak? Boleh ceritain ke teman-teman. Luar biasa Pak Jun, bisnis sangat-sangat biasa. Luar biasa ya Pak ya. Ya Sangat luar biasa. artinya income-nya sudah lumayan lah Pak ya. Paling income-nya sudah puluhan juta Pak Jun. Sudah puluhan Bisa juta dicek, ya. iya, bisa Luar dicek biasa ya. Yang Puluhan juta setiap Mari ya, minggu atau mulai setiap minggu 1 atau Oktober ya, mulai 1 Oktober Pak Jun. Oke. Puluhan juta setiap minggu atau setiap bulan nih Pak? Baru 1 bulan ini, Baru 1 bulan. Iya betul. Ngomong-ngomong kita baru 1 bulan. Ini kan baru 2 bulan ya. Iya. Kita baru Ya, jalan anggaplah 1 sekitar bulan. 5 juta lah, 5 juta 1 bulan, 5-6 jutaan lah. Iya. Karena baru 2 bulan. Oke. Iya. Ya. Luar biasa. Ini sistem juga saya lihat sangat-sangat bagus. Kelihatan semua income-nya berapa, pendapat kelihatan per bulannya. Iya. Luar biasa. Paling gampang Pak Jun, paling gampang meng-closing orang sebetulnya, paling gampang. Iya. Oke. Baik. Strateginya ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Selanjutnya silahkan teman-teman boleh bertanya kepada Pak Samsir. Kita udah ada di ujung sesi. Teman-teman bisa silahkan bertanya, bisa buka mikrofonnya untuk bertanya kepada Pak Samsir, atau bisa langsung di kolom chat ya untuk bertanya langsung kepada narasumber kita ya. Silakan teman-teman, kita beri waktu untuk Anda untuk bertanya. Silakan pertanyaan apa saja ya. Oke, nah ini dari Pornas Palu ya. Pornas Palu mungkin mohon bantuan untuk sedikit merek lain bisa diedit sedikit lah, jangan disebutin, nggak enak ya. Karena kita punya kode etik, jadi nanti nggak masalah. Kalau di kolom chat nggak masalah ya, yang penting jangan disebutin merek lain gitu. Ya. Nanti kalau disebutin bahaya, karena ini nanti masuk YouTube channel gitu ya. Oke, baik teman-teman, silakan ada pertanyaan lagi yang lain, silakan, monggo. Ada mau tanyakan, silakan. Oleh Pak Samsir, ya. Oke, baik Pak Samsir, terakhir Pak Samsir. Kira-kira strategi Bapak nih untuk mengembangkan bisnis ini di lapangan bagaimana Pak? Strategi Bapak. Dibuka mikrofonnya Pak. Iya. Gimana Pak Jun? Gimana strategi Bapak mengembangkan bisnis ini Pak di market di sana, di daerah Bapak, kira-kira gimana? Ini biar berbagi ke teman-teman yang lain. Strategi pengembangannya gimana? Iya, dimanapun kita berada, saya gunakan setiap ada kegiatan-kegiatan, apakah kegiatan di pemerintahan atau kegiatan sosial atau dimanapun, selalu saya sisipkan berbicara terkait dengan pertanian. Iya. Solusi daripada pertanian perkebunan itu adalah ada produk bagus ini namanya Pornas berteknologi dengan mengandung unsur hara makro mikro banyak itu. Oke, jadi pada prinsipnya Bapak selalu cerita inilah kemanapun Bapak pergi. Iya. Misalnya Pak Jun begini, kalau misalnya ada 20 orang, 10 orang kita ceritakan, ya misalnya ada tarik 2 atau 3 orang, berarti itu kita punya sasaran. Dari 10 itu tidak mungkin, karena ada orang yang menerima, ada tidak. Itu sangat hal yang wajar. Dari 10 itu cuma 1-2 ya, berarti itu kita punya sasaran. Berarti yang 8 itu bukan sasaran. Oke. Pindah lagi ya. Cuma saya pesan daripada teman-teman, terutama yang sudah leader di AWM Star Life ini, saya berpesan sebagai teman-teman leader, kita harus berpikir out of the box. Harus kita mampu berpikir, berinovasi, bagaimana caranya menyampaikan ide-ide, menyampaikan ke masyarakat terkait pertanian, terkait solusi daripada pertanian itu, pupuknya itu adalah ini solusinya. Oke, baik. Oke, teman-teman sekalian, silakan ada yang mau bertanya kepada Pak Samsir langsung, silakan dibuka mikrofonnya ya, atau bisa di kolom chat ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya hitung sampai 10. 10 saya hitung mundur ya. 10 ya. 9 8 7 ya. Kemudian 6 5 4 3 2 1. Oke. Ternyata tidak ada yang bertanya Pak Samsir. Ternyata sudah jelas semua mengenai ini. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita, saya mau putarkan satu video dulu. Ya, promosi sedikit nih, video promosi sedikit dari perusahaan ya. Kita lihat dulu videonya sedikit.
PT AOM Star Life memiliki visi besar untuk Indonesia, yaitu mengajak seluruh mitra untuk mencapai kebebasan finansial melalui gerakan organik nasional. AOM Star Life adalah grup company dari PT AOM Elite International yang berdiri sejak 1 Mei 2022 dan merupakan produsen dan distributor tunggal Pornas atau pupuk organik nasional dan juga sekaligus distributor tunggal untuk produk medis herbal terbaik. PT AOM Star Life hadir pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagai bagian pengembangan daripada grup company PT AOM Elite International, di mana direksi dan manajemen adalah Mr. Andi Waldi sebagai direktur, Mr. Mislan dan Mr. Dr. Haji Jamri Pranata sebagai komisaris, dan Mr. Lee Jun Sang sebagai general manager. Grup company dari AOM Star Life memiliki pabrik sendiri di Jalan Yos Sudarso, Banyuwangi, Jawa Timur dengan luas lahan 1.000 meter persegi dan plus 5.000 meter persegi. Tentu saja ini membuktikan komitmen AOM Star Life untuk membangun bisnis di Indonesia. Legalitas yang sudah sangat lengkap dari SK Kemenkumham, NIB untuk izin industri, dan izin untuk pemasaran jaringan sudah lengkap dimiliki oleh grup company AOM Star Life. Selain itu, sertifikasi untuk produk berupa izin edar dari pupuk organik nasional maupun izin BPOM untuk produk medis herbal disertai dengan hak paten daripada merek Pornas dan juga sertifikasi organik dari Innovis telah dimiliki oleh produk-produk AOM Star Life. Program unggulan daripada AOM Star Life adalah kebebasan finansial melalui Gornas atau Gerakan Organik Nasional, yaitu merupakan ajakan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali kepada produk-produk pertanian dan medis herbal organik. Produk unggulan pertama daripada Gornas adalah Pornas atau pupuk organik nasional, merupakan solusi untuk petani Indonesia karena mampu menghilangkan ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kimia. Pornas adalah teknologi nano dengan tingkat penyerapan instan yang dilengkapi dengan 6 kandungan utama, yaitu humus, mikroba premium, zat pengurai residu, unsur hara makro, unsur hara mikro lengkap, serta ZPT hayati. Pornas adalah solusi pembenahan tanah sekaligus pemberian nutrisi tanaman dengan teknologi nano. Pornas juga dapat digunakan untuk perikanan dan peternakan. Pornas tentu saja telah terbukti membantu ribuan petani Indonesia dengan menghasilkan panen yang berlimpah dengan harga yang hemat. Anda bisa saksikan seluruh testimoni di Telegram channel dan di YouTube channel kami yang telah tersedia. Produk yang kedua adalah medis herbal terbaik, meliputi 3 tahap yang sangat penting dalam mengatasi kerusakan sel akibat pupuk dan pestisida kimia. Yang pertama adalah pembersihan pencernaan. Ada produk yang namanya AOM Slim yang terbuat dari ekstrak buah raspberry. Tentu saja ini berfungsi untuk membersihkan usus, menjaga tubuh tetap ideal, anti kanker, dan juga membuat penyerapan nutrisi bisa maksimal ke dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah perbaikan sel dengan produk yang disebut Bioenergi, yang merupakan pil hitam ajaib yang berfungsi memperbaiki sel organ yang sudah rusak dan juga memperbaiki fungsi organ dan mengatasi sakit akibat kerusakan sel. Dan yang ketiga adalah penguatan sel. Ada 2 produk yaitu Bipro Nano Propolis yang terbuat dari air liur lebah Brazil sebagai antivirus, anti jamur, dan antibakteri dan mampu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral tubuh. Yang kedua adalah Vitamin Superfood yang merupakan produk dengan bersumber dari algae, mikroalgae, dan juga ikan gabus yang semana ini sangat berfungsi sebagai multivitamin yang sangat tinggi dan antioksidan yang sangat tinggi, di mana 2 kapsul setara dengan 1 kg buah dan sayur. Tentu saja inilah solusi medis herbal terbaik daripada AOM Star Life. Produk medis herbal terbaik kami telah terbukti juga membantu ribuan masyarakat mendapatkan kesehatannya secara optimal. Pastikan Anda juga menggunakan dan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari produk pertanian, peternakan, dan juga produk kesehatan medis herbal kami dari AOM Star Life. Silakan bergabung dalam program kami, di mana ketika Anda bergabung bersama dengan AOM Star Life, Anda akan bisa mendapatkan solusi untuk Anda bisa bebas hutang dengan cepat. Anda bisa berjalan-jalan ke luar negeri, bisa melakukan ibadah, bisa memiliki mobil tanpa hutang, dan juga Anda bisa memiliki rumah tanpa hutang, dan tentu saja Anda bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa bersama AOM Star Life. Segera hubungi mitra-mitra AOM Star Life seluruh Indonesia. Mari bersama Gornas kita sejahterakan masyarakat Indonesia mencapai kebebasan finansial. Oke. Itu tadi pesan sponsor, Pak Samsir. Pesan sponsor malam ini ya. Oke. Baik, Pak Samsir, ini ada pertanyaan nih dari Pornas Palu nih. Katanya Pak Samsir ada testimoni ya mengenai produk kesehatan ya.
Bisa cerita sedikit Pak Samsir mengenai produk kesehatan? Bapak katanya ada testimoni mengenai penggunaan produk medis herbal AWM dan menggunakan produk apa Pak? Ada ya Pak ya? Boleh dibuka mikrofonnya Pak? Nah, ini juga alhamdulillah produk daripada AWM Sarlap ini produk kesehatan ini sangat-sangat bagus. Yang pertama itu vitamin pil hitam. Ya. Produk pil hitam ini kemarin teman staff di kantor ada 2 orang itu kena asam lambung. Oke. Iya, hampir tiap hari itu asam lambung Pak Jon. Ya. Nah, setelah konsumsi baru 1 macam ini pil hitam, alhamdulillah berlahan itu sembuh. Oke. Yang pertama. Terus yang kedua adalah produk AWM Slim. Nah, istri sendiri Pak Jon. Istri itu dia keluhannya sakit dada itu selama 6 tahun. Sakit dada. Sakit dada ya. Jadi saya setelah dicek medical check up itu penyakit jantungnya bagus. Ternyata Pak Jon, ternyata saya pelajari di Dr. Cahyono pengobatan holistik, ternyata itu sakit dada itu bukan karena jantung, karena usus besarnya yang kotor. Terjadi di vertikula ada gas naik ke dada jadi sakit dada. Ternyata bukan dada yang sakit, bukan jantung. Itu usus besar yang kotor. Setelah konsumsi AWM Slim, ternyata AWM ini kan pencuci usus. Iya. Sumber penyakit adalah memang di usus. Akhirnya setelah usus dikonsumsi AWM Slim, ususnya jadi bersih. Alhamdulillah sampai sekarang sudah dari tahun lalu konsumsi. Alhamdulillah sampai sekarang sembuh total. Iya, cukup ya, luar biasa ternyata pengaruh oleh usus besar, gas yang naik itu. Obatnya adalah AWM Slim. Iya. Tapi waktu itu kok tahu usus kotor itu memang diperiksa ya Mas Samsir? Begini Pak Jon. Awalnya diperiksa semua dada dulu, pikir jantung, tidak. Akhirnya sempat ada saya ikuti penjelasan daripada Dr. Cahyono, ada rumah sakit holistik di Bogor, Dr. Cahyono. Itu ada beberapa pasiennya mirip dengan istri saya. Itu medical check up itu Pak Jon di Gatot Subroto 35 juta. Medical check up. 35 juta. Di pengobatan holistik ini medical check up cuma 1.250.000. Sempat saya daftar 1.250.000 medical check up. Semua jenis penyakit kelihatan. Iya. Alhamdulillah setelah itu baru mau ke sana ke Bogor berobat dengan istri. Di sana ada kasus seperti istri saya sakit dada. Iya. Ternyata itu sakit dada itu saya ambil dari situ. Sakit dada itu ternyata pengaruh usus besar yang kotor. Diberikanlah resep sama Dr. Cahyono namanya pencuci usus yang terbuat dari justru itu kan buah sena. Buah sena itu bahasa medisnya itu adalah Psyllium khas. Setelah saya cek ini AWM Slim ini ada di situ ekstrak Psyllium khas. Ini resepnya itu pencuci usus Pak Jon. Setelah itu saya lihat itu pasien ada beberapa pasien itu usus besarnya kotor diobati dengan pencuci usus dengan resepnya Dr. Cahyono. Setelah itu yang saya ambil AWM Slim ini pencuci usus ini karena ada ekstrak Psyllium khasnya. Iya. Saya konsumsi 1 box 10. Alhamdulillah sembuh. Akhirnya sampai sekarang. Tidak ada lagi. Ternyata istri saya juga tanpa medical check up karena ada yang kasus itu seperti kasus sakitnya sembuh. Berarti bukan jantungnya sakit, bukan jantung. Ternyata usus besar yang kotor. Mempengaruhi gas yang naik. Jadinya terjadi sakit dada sesak. Harus usus yang dibersihkan itu. Makanya yang produk dari kesehatan ini adalah AWM Slim dengan pilihan yang sangat luar biasa. Iya. Oke, luar biasa ya. Baik teman-teman sekalian ya. Pak Karni Reok ya. Pak Karni Reok nanti ini ada pertanyaan ya, tapi ini mungkin agak panjang jawabnya Pak Karni ya, karena sudah lewat waktunya. Jadi nanti mungkin Pak Karni bisa Pak Karni tanya leadernya nih Pak Karni. Dia mau bertanya ke Pak Samsir ini. Pak Samsir ada pengalaman untuk alpukat nggak Pak? Nggak ada, belum ada ya? Ada tapi alpukat teman saya. Namanya dia nih nanya nih Pak Karni ini alpukat yang sudah berbunga tapi gugur. Gimana cara aplikasinya? Yang gugur nih apanya nih Pak Karni? Itu sama dengan tanaman jangka panjang, sama semua dengan durian, kakao, mangga, lengkeng sebetulnya sama tuh Pak Jon. Pengaplikasiannya tanaman panjang itu ya tinggal kita semprotkan aja yang serbuk. Tapi kalau saya Pak Jon begini, saya gabung serbuk dengan air. Tapi itu kan masing-masing karena masalah. Tapi kalau saya gabung
cair yang serbuk untuk tanaman jangka panjang itu saya gabung, semprot di tangannya sampai di batang sampai ranting-rantingnya. Itu aja. Oke. Kalau misalnya ditambah mau pakai soil treatment untuk pemeratannya bisa juga lebih bagus lagi. Itu sudah banyak simoni kita yang coklat, kakao, liang, lengkeng, mangga, termasuk alpukat juga. Oke. Ya, baik Pak Karni ya. Jadi nanti bisa dicoba dengan cara itu, dicampur aja, dibuat dosis pekat karena sebenarnya tanaman alpukat itu kategorinya tanaman keras jangka panjang. Jadi sama dia perlakuannya kayak durian, kayak kakao itu sama ya, karena sama-sama tanaman keras jangka panjang ya. Nah, bisa pakai soil treatment seperti tambahan tadi dikocor di bagian bawah ya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya rasa sudah cukup ya. Mungkin Pak Samsir boleh dikasih closing statement nih Pak ya, bagaimana buat teman-teman sekalian seluruh Indonesia apa yang harus sikap apa yang harus mereka lakukan agar bisa mencapai kesuksesan dan sama-sama terutama berangkat ke Vietnam nih Pak. Ya kemarin nih Pak Samsir ini rombongan nih sama tim ini mengajak timnya ke tembus Vietnam gitu ya. Nah mungkin Pak Samsir boleh berbagi sedikit bagaimana yang sikap yang harus teman-teman pedomani dan lakukan agar bisa mencapai sukses di AOM. Silakan Pak Samsir. Ya, yang pertama adalah tentu kerjasama dengan tim. Harus ya kerjasama dengan tim, kolaborasi. Yang kedua, jangan bosan-bosan menceritakan manfaat Fornas, manfaat pupuk ini apa, memperlihatkan testimoni, video-video yang sama teman-teman atau petani-petani. Yang selanjutnya ada silakan berpikir, silakan berpikir out of the box, berpikir, pokoknya pertanyakan segalanya, tanya saja apapun ditanya. Silakan. Yang kedua adalah berasumsi tentang di sekitar kita. Yang ketiga adalah sambutlah kemustahilan. Maksudnya begini, misalnya target, oh saya nanti tim saya itu harus berangkat nanti misalnya ke Vietnam itu 100. Dengan cara itu kan orang lain berpikir paling banyak musik, oh ini tidak mungkin. Ya insya Allah bisa mungkin. Dengan cara tadi itu, dengan cara-cara kolaborasi, perkuat tim, dan salah satu yang kita harus lakukan juga adalah rasa. Bagaimana kita sebagai upline itu harus betul pintar merasa. Merasa teman-teman donor dibawa bantu. Kalau bisa dibantu, jangan kita bergerak masing-masing sendiri. Apalagi kerja multi level marketing ini Pak Jon ini kadang juga upline itu yang kadang tidak semangat itu karena upline tertinggi kadang memikirkan dirinya sendiri. Harus perhatikan downline di bawah. Apakah kita sponsor atau tidak, itu yang sangat diperhatikan. Kalau bisa kasih mandiri dulu dia, baru pindah ke sebelah lain lagi. Kalau kiri kanan sudah mandiri, baru pelan-pelan kerja di tengah-tengah. Yang penting mandiri kiri kanan saja. Kalau ada minta bantuan apa silakan bantu. Itu saja. Perkuat tim. Ya, oke. Saya dengar Pak Samsir ini punya target mengajak timnya 100 orang ke Vietnam ya. Betul ya? Insya Allah. Target 100 ya. Orang bilang mustahil apa nanti kita lihat. Oke. Sampai saat ini udah berapa nih Pak? Udah berapa orang nih Pak yang sudah goal Vietnam? Sementara yang tembus Ruby apa Jon? Ya, Ruby kan dapat Vietnam. Iya, yang sementara yang sudah diumumkan Pak, yang sudah diumumkan ini ada 5 ya. Ini menyusul 3 nih. Ini sudah ada 3 bulan depan ini. Karena mungkin barangkali tekniknya Pak Jon itu dapat PSG itu mungkin per bulan ya, gaji per bulan. Tiap bulan Ruby minimal. Oke. Luar biasa. Bulan depan Desember ya kita umumkan lagi 4. Oke, luar biasa ya. Teman-teman bisa lihat seorang Pak Samsir udah tahu nih peta perjalanannya. Jadi dia udah bisa tahu kapan, berapa banyak dan sebagainya. Dan target beliau memang benar 100 orang ke Vietnam ya. Dan pastikan Anda juga ke Vietnam, jangan sampai nggak ikut ya, terutama yang tim-tim yang sudah mengenal AOM sejak 1 Oktober ya, jangan sampai tidak ke Vietnam ya. Oke, baik teman-teman sekalian ya, untuk menutup sesi kita, tolong dibuka kameranya, kita mau foto bareng dulu. Kita foto bareng dulu ya, biar kita bisa screenshot ya, teman-teman silakan buka kameranya, tangannya mengepal semua ya, kita foto bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Sorry. Ulangi. Sebentar. Kepencet. Sorry. Oke. Ulangi lagi. 1, 2,
3. Oke, sebentar. Halaman berikutnya. Ini soalnya banyak. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, teman-teman semua, ya, sekian dari saya. Jumpa lagi pada Zoom kita berikutnya minggu depan, ya. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Pak Samsir, terima kasih waktunya, luar biasa. Dan juga inspirasinya pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua seluruh Indonesia dan seluruh dunia, ya. Gaspol semuanya, 1, 2, 3. Gaspol. Tancap gas. Go Vietnam, go Ruby. Go Black Diamond. Ya, thank you semua. Bye-bye. Bye.